Om Swastiastu. Halo semuanya, saya Luhyesi Angga Natalia Dewi, NIM 1908901627, dan rekan saya Niputu Leoni Ratna Devi, NIM 1908901612. Di sini kami akan menjelaskan jalur pengurangan karbonil dalam metabolisme obat yang bersumber dari Departemen Ilmu Biokimia Fakultas Farmasi Universitas Charles sebagai tugas dari Kimia Farmasi Organik. Baik, langsung saja. Sebelum kita mengetahui jalur pengurangannya, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu metabolisme dan metabolisme obat. Metabolisme merupakan sejumlah reaksi kimia yang terjadi di dalam setiap sel organisme hidup dengan tujuan untuk membentuk energi baru. Sedangkan biotransformasi obat atau metabolisme obat adalah proses modifikasi biokimia senyawa obat oleh organisme hidup. Pada umumnya dilakukan melalui proses enzimatik. Jadi, dalam proses enzimatik ini akan melibatkan suatu enzim. Selanjutnya, metabolisme obat itu terdapat dua reaksi. Yang pertama yaitu fase 1 atau perombakan. Pemasukan gugus fungsi pada molekul induk. Reaksi fase ini biasanya berakibat pada hilangnya aktivitas farmakologis obat. Namun, ada juga yang tetap memperlihatkan berlangsungnya aktivitas atau peningkatan aktivitas. Contohnya adalah vitamin C menjadi dehidroaskorbat. Nah, dalam fase 1 ini melibatkan suatu enzim yaitu enzim sitokrom P450. Dalam reaksi fase 1 ini tidak untuk mempersiapkan obat untuk diekspresikan, tetapi untuk menyiapkan senyawa yang digunakan untuk metabolisme ke fase 2. Ini adalah gambar dari enzim sitokrom P450. Yang kedua yaitu fase 2 atau konjugasi, di mana pembentukan ikatan kovalen antara gugus fungsi pada senyawa induk atau metabolit fase 1 dengan turunan asam-asam amino. Reaksi penggabungan atau konjugasi yaitu molekul obat bergabung dengan suatu molekul yang terdapat di dalam tubuh sambil mengeluarkan air, misalnya asam cuka mengikat gugus amino yang tak dapat dioksidasi. Jadi reaksi fase 2 ini merupakan penggabungan obat aslinya atau metabolitnya dengan bermacam-macam komponen endogen atau komponen yang berada di dalam tubuh. Contohnya yaitu phenobarbital yang membutuhkan reaksi fase 1 sebagai persyaratan untuk menuju ke reaksi fase 2 atau konjugasi. Selanjutnya yaitu jalur pengurangan karbonil dalam metabolisme obat. Sebelum lanjut, ada baiknya untuk mengetahui apa itu karbonil. Jadi, karbonil ini merupakan sebuah gugus fungsi yang terdiri dari sebuah atom karbon yang berikatan rangkap dengan sebuah atom oksigen. Jadi, C berikatan rangkap dengan O. Ini adalah gambarnya, bahwa C ini berikatan rangkap dengan O. Nah, sitokrom P450 ini adalah yang paling umum dalam metabolisme obat fase 1. Sebelumnya sudah kita bahas bahwa dalam fase 1 metabolisme obat itu melibatkan enzim sitokrom P450. Enzim sitokrom P450 ini disebut juga dengan CIPS. Ditemukan pada tahun 1958 dan perannya dalam metabolisme obat telah diteliti sejak 1960-an. Sedangkan CRES atau enzim pereduksi karbonil ini
sudah didirikan pada tahun 1980-an. Dalam reaksi fase 1, terjadi reduksi karbonil untuk sebuah array dari xenobiotik. Jadi, array ini adalah variabel dari suatu data, sedangkan xenobiotik ini merupakan senyawa asing bagi makhluk hidup. Jadi, dalam reaksi fase 1 terjadi reduksi karbonil untuk sebuah variabel data dari senyawa asing bagi makhluk hidup. Namun, penyelidikan reduksi karbonil sangat sulit karena pengetahuan yang kurang. Berbagai macam produk komersial bisa jadi digunakan untuk mempelajari reaksi yang dikatalisasi CYP, misal CYP rekombinan isoform, tetapi tidak tersedia secara komersial. Pengurangan A-gugus karbonil adalah reaksi khas dari fase 1. Karena itu, bisa meningkatkan hidrofilisitas dan memungkinkan konjugasi, yaitu menuju ke fase 2. Dengan demikian memfasilitasi ekspresi obat. Di sisi lain, konversi karbonil menjadi hidroksil memiliki efek yang besar pada aktivitas biologis dari senyawa endogen serta eksogen. Nah, pasti itu hidrofilisitas. Nah, hidrofilisitas ini merupakan sifat fisik dari suatu molekul yang ditolak di massa air. Jadi, reduksi karbonil memainkan peran penting dalam aktivasi atau inaktivasi obat yang mengandung gugus karbonil. Reduksi karbonil juga merupakan langkah detoksifikasi karena menurunkan reaktivitas kimiawi aldehida dan keton. Nah, selanjutnya pengurangan karbonil dalam beberapa kasus dapat menyebabkan hal yang tidak menguntungkan bioaktivasi. Bioaktivasi ini yaitu khasiat farmakologi suatu obat diperkuat karena reaksi metabolisme dalam hati. Nah, contoh dari reduksi karbonil yaitu doxorubisin dan daunorubisin, mewakili langkah penonaktifan jenis antrasiklin obat anti kanker, tetapi diyakini bertanggung jawab setidaknya di bagian untuk kardiotoksisitas antrasiklin. Jadi, reduksi karbonil ini juga dapat menonaktifkan jenis antrasiklin obat anti kanker, namun dapat juga bertanggung jawab untuk kardiotoksisitas antrasiklin. Pencegahan reduksi karbonil dapat dilakukan untuk meningkatkan kemanjuran obat yang dimetabolisme secara ekstensif melalui pengurangan dan terkadang bahkan dapat meningkatkan obat profil keamanan. Jadi, reduksi karbonil ini tidak selalu menguntungkan, tetapi juga dapat merugikan, terutama untuk obat yang dimetabolisme secara ekstensif ini dapat mencegah reduksi karbonil. Juga dapat untuk meningkatkan kemanjuran obat dan profil keamanan dari obat. Ini adalah contoh obat dari doxorubisin atau obat anti kanker. Selanjutnya, informasi tentang obat lain di metabolisme melalui reduksi karbonil ini masih terbatas. Hanya sedikit penelitian yang memberikan gambaran umum tentang peran CRES dalam metabolisme obat. Meskipun begitu, mayoritas obat ini sangat banyak digunakan, meskipun pengetahuan tentang CRES yang berpartisipasi dalam metabolisme obat tersebut masih sangat kurang. Enzim terlibat dalam reduksi karbonil dari xenobiotik CRE adalah reduktase yang
bergantung pada NADPH yang lebih menyukai NADPH atas NADH. Jadi NADH atau NADPH ini juga merupakan enzim. Selanjutnya, reduktase ini terutama dimiliki oleh AKR dan SDR superfamilies. Nah, apa sih itu superfamilies? Jadi, superfamili SDR adalah salah satu protein terbesar superfamilies. Mayoritas SDR terlokalisasi pada sitosol, tetapi beberapa anggota ditemukan di membran endoplasma retikulum, yaitu dalam mikrosom atau di membran mitokondria atau peroksis. Kemudian, CBR1 merupakan enzim sitosol yang berpartisipasi dalam reduksi senyawa yang mengandung karbonil. Sedangkan untuk 11B hidroksisteroid dehidrogenase 1 atau 11B HSD1 adalah satu-satunya anggota dengan peran mapan dalam reduksi karbonil dari xenobiotik. Keluarga AKR terbesar pada manusia adalah keluarga AKR1, yang mana mengandung reduktase aldehida atau aldosa yang terdiri dari AKR1A1, AKR1B1, AKR1B10, dan AKR1B15. Kemudian HSD yang terdiri dari AKR1C1, AKR1C2, AKR1C3, dan AKR1C4. Steroid 5B reduktase yaitu AKR1D1 dan protein khusus estes AKR1E2. Ini adalah gambar dari AKR. Ini AKR7A1, AKR5C, AKR6A2, dan AKR1B1. Selanjutnya, para anggota keluarga AKR7, yaitu AKR7A2 dan AKR7A3, bertindak sebagai reduktase aldehida. Di sisi lain, keluarga AKR6, anggotanya yaitu AKR6A3, AKR6A5, dan AKR6A9 merupakan B subunit dari saluran kalium yang bergantung pada tegangan dan mungkin secara katalitik tidak aktif. Jadi masing-masing anggota keluarga AKR itu memiliki fungsi dan peranan tersendiri. Semua enzim AKR awalnya dianggap sebagai sitosol, tetapi beberapa isoform AKR7 baru-baru ini terdeteksi di aparatus Golgi dan mitokondria. Selain itu, AKR1B15 isoform 1 telah ditemukan di mitokondria berbeda dengan isoform 2 yang terlokalisasi di sitosol. Jadi ini adalah tempat dari AKR tersebut. Nah, cincin gugus karbonil quinone direduksi tidak hanya oleh enzim dari superfamili SDR dan AKR, tetapi juga oleh NADPH dependent quinone reduktase atau NQO1 dari keluarga NADPH dehidrogenase. Ini juga merupakan salah satu enzim, kompleks enzim. Kemudian NQO1 ini mengkatalisis 2 elektron pengurangan berbagai quinone. Nah, pada manusia yang sehat, NQO1 diekspresikan pada tingkat rendah di hati, yang merupakan yang utama situs metabolisme obat. Tetapi tingkat NQO1 yang tinggi telah ditemukan pada sebagian besar tumor padat. Karena NQO1 mengkatalisis aktivasi bioreduktif dari obat antitumor yang mengandung quinone, itu adalah target potensial dalam pengobatan kanker.
Enzim lain menunjukkan aktivitas pengurangan xenobiotik quinon adalah reduktase thioredoxin dari piridin keluarga nukleotida disulfida oksidoreduktase kelas 1. Telah dibuktikan, thioredoxin reduktase melakukan aktivasi reduktif dari obat antitumor mitomycin C. Kemudian aktivitas reduksi juga ditampilkan oleh Z-kristalin, enzim dari dehidrogenase atau reduktase rantai menengah MDR, keluarga super. Namun peran Z-kristalin dalam xenobiotik metabolisme ini in vivo masih belum jelas. Nah, ini adalah gambar struktur dari mitomycin C. Selanjutnya, satu senyawa substrat dari beberapa enzim yang berbeda superfamilies. Jadi, satu senyawa substrat itu bisa dari beberapa enzim yang berbeda superfamiliesnya. Misal, daunorubisin adalah substrat dari AKR1A1, AKR1B10, AKR1C2, dan CBr. Ciri umum lain dari enzim ini adalah mereka mengkatalisasi reduksi dari kedua substrat endogen dan xenobiotik. Kemudian karakteristik lain dari CRES adalah kemampuannya untuk mengkatalis pengurangan stereospesifik. Stereospesifik ini merupakan menentukan hasil stereokimia dari produk atau suatu produk tanpa pilihan, jadi tanpa memilih-milih. Kemudian CRES cenderung menjadi stereospesifik, yaitu reduktase tertentu membentuk konstanta jumlah setiap enantiomer. Jika induk majemuk sudah kiral, jadi kiral itu merupakan molekul yang mempunyai bayangan cermin tetapi tidak dapat untuk ditumpukan. Maka enzim mungkin menunjukkan stereoselektivitas dan hanya dapat mengurangi satu stereoisomer. Jadi kalau sudah induk majemuknya itu tidak bisa bertumpuk, maka enzim akan melakukan stereoselektivitas, yaitu akan memilih jalan yang paling disukai atau yang paling menguntungkan dari setiap jalan yang disediakan. Seperti itu. Kemudian penilaian stereospesifikitas dan akhirnya stereoselektivitas reduksi karbonil dapat memfasilitasi identifikasi enzim yang bertanggung jawab untuk pengurangan karbonil obat tertentu. Nah, ini ada tabel pembagian obat yang mereduksi karbonil menjadi 3 kelompok, sesuai sejauh mana enzim yang berpartisipasi telah dikarakterisasi. Ini ada grup 1, grup 2, dan grup 3. Untuk golongan 1 atau grup 1 ini terdiri dari obat yang sedang substrat CRES yang diidentifikasi baik setelah pemurnian atau dengan menggunakan enzim rekombinan. Jadi, keterlibatan enzim ini didefinisikan dengan jelas. Sedangkan kelompok 2 tidak sejelas di kelompok pertama. CRES berpartisipasi dalam biotransformasi tidak sepenuhnya dicirikan, apalagi pengurangan obat di kelompok 2 ini belum diteliti di semua subseluler. Sedangkan kelompok 3 termasuk obat dengan reduktif yang dijelaskan dengan buruk. Metabolit obat yang berkurang dalam kelompok 3 telah terdeteksi setelah pemberian. Meski substansial penggunaan obat-obat ini dalam farmakoterapi, data tentang CRE yang terlibat dalam pengurangannya tidak jelas atau kurang sama sekali. Baik, langsung saja kita bahas satu persatu dari grup 1, grup 2, dan grup 3. Dari grup 1 yaitu
direduksi yang dikarakterisasikan dengan baik. Yang pertama, benfluron dimenfluron. Ini dikembangkan sebagai agen anti-neoplastik atau obat kanker potensial, tetapi tidak memasuki uji klinis. Pada manusia, reduksi karbonil benfluron menghasilkan metabolit utama, yaitu 7-dihidrobenfluron. Untuk menekan penonaktifan cepat karena reduksi karbonil, struktur kimia yang dimiliki benfluron telah dimodifikasi. Salah satu turunan yang berhasil dimodifikasi adalah 3,9 dimetoksin benfluron atau ditetapkan sebagai dimefluron. Jadi inilah asal mula dari dimefluron yang merupakan modifikasi dari benfluron. Reduksi karbonil benfluron dan dimefluron terjadi di fraksi mikrosom dan sitosol dari hati. Enzim sitosol yang mengkatalis pengurangan benfluron dan dimefluron telah diidentifikasi sebagai CBR1 dan enzim mikrosomal telah diidentifikasi sebagai 11-BHSD1. Jadi ini adalah enzim yang mengkatalis pengurangan benfluron dan dimefluron di sitosol yaitu CBR1, sedangkan di mikrosomal itu adalah 11-BHSD1. Ini adalah struktur dari benfluron, kemudian ini dimefluron. Yang kedua yaitu boceprevir. Boceprevir, obat yang disetujui pada tahun 2011 untuk pengobatan infeksi virus hepatitis C. 2-diastereoisomer dari boceprevir yaitu isomer yang aktif secara farmakologis yaitu SCH534128 dan yang tidak aktif yaitu SCH534129. In vivo atau eksperimen yang dilakukan dengan menggunakan keseluruhan organisme hidup, yaitu baik pada hewan dan uji klinis. Itu hanya 3 metabolit tereduksi karbonil yang ada yaitu M28, M30, dan M31 yang ditemukan pada manusia. Kemudian M28 ini diturunkan dari SCH-M34128 yang merupakan isomer aktif, sedangkan M30 dan M31 diturunkan dari SCH534129 yang merupakan isomer yang tidak aktif. Kemudian metabolit tereduksi M28, M30, dan M31 adalah metabolit boceprevir yang bersirkulasi dalam plasma manusia. Untuk keseimbangan massa, maka boceprevir ini harus dikurangi, dan yang dikurangi itu adalah M28, M30, dan M31. Nah, enzim CYP adalah yang paling berperan penting dalam metabolisme boceprevir di dalam mikrosom hati. Sedangkan di sitosol hati juga menunjukkan aktivitas tinggi untuk pengurangan boceprevir. Namun pengurangan di sitosol hati ini tergantung pada NADPH. Nah, ini adalah contoh tampilan obat dari boceprevir. Yang ketiga yaitu glukokortikoid. Nah, glukokortikoid ini digunakan secara klinis terutama untuk antiinflamasi dan imunosupresifnya efek. Jadi digunakan untuk antiinflamasi. 2 isoform 11-BHSD telah dikarakterisasikan menjadi 11-BHSD isoform 1 yaitu 11-BHSD1 dan 11-BHSD2.
11B-HSD1 diekspresikan dalam rentang yang luas, sedangkan 11B-HSD2 ditemukan terutama pada ginjal, usus besar, kelenjar ludah, dan di dalam plasenta. Kemudian 11B-HSD1 ini berfungsi sebagai dua arah enzim in vitro. Sedangkan aktivitas utama hanya in vivo pengurangan. Jadi 11B HSD1 ini berfungsi sebagai dua arah enzim in vitro, yaitu jenis pemeriksaan yang dilakukan di dalam tabung reaksi. Sedangkan aktivitas utamanya itu adalah eksperimen menggunakan keseluruhan organisme hidup atau in vivo pengurangan. Kemudian isoform kedua 11B-HSD2 berfungsi secara eksklusif sebagai dehidrogenase glukokortikoid endogen. Aktivitas 11B-HSDS terhadap glukokortikoid sintesis tampaknya menjadi aktivitas yang mengurangi. Nah, resistensi yang terjadi pada glukokortikoid dapat disebabkan oleh aktivitas oksidatif yang berlebihan dari 11B-HSD2 dan atau aktivitas reduktase 11B-HSD1 yang berkurang. Jadi resistensi dari glukokortikoid ini bisa disebabkan karena aktivitas oksidatif yang berlebih dari 11B-HSD2, kemudian aktivitas reduktase yang kurang dari 11B-HSD1. Ini adalah gambar struktur dari glukokortikoid. Yang keempat yaitu tibolon dan noretinodrel. Tibolon adalah hormon steroid sintesis yang digunakan dalam terapi penggantian hormon. Metabolisme tibolon prasyarat untuk efek farmakologis yang kompleks dan berkontribusi pada spesifik jaringan. Jadi tibolon ini harus dimetabolisme sebagai syarat agar efek farmakologisnya ini bisa kompleks dan berkontribusi pada spesifik jaringan yang diinginkan. Kemudian pada tahun 2004, Steckelbrock dan kawan-kawan melaporkan bahwa semua isoform AKR1C, yaitu dari AKR1C1 sampai AKR1C4, terlibat dalam reduksi tibolon in vitro. Atau reduksi tibolon dengan jenis pemeriksaan yang dilakukan di dalam tabung reaksi. Nah, dalam semua sampel hati ini, tibolon di metabolisme terutama menjadi 3B hidroksibolon. Jadi 3B hidroksibolon ini adalah hasil dari metabolisme tibolon. Selanjutnya, tibolon adalah analog dari noretinodral progestogen sintesis. Nah, noretinodral adalah komponen progestogen pertama dari kontrasepsi oral. Noretinodral di metabolisme secara cepat dan ekstensif menunjukkan bahwa efek biologis dari noretinodral disebabkan oleh metabolitnya, yaitu 3-keto reduksi dan isomerisasi seperti tibolon. Jadi noretinodral ini akan dimetabolisme secara cepat dan ekstensif. Nah, ini juga menunjukkan efek biologis dari noretinodral ini disebabkan karena metabolitnya, yaitu 3-keto reduksi dan isomerisasi seperti tibolon. Namun, noretinodral ini walaupun secara struktural identik dengan tibolon, tetapi ada perbedaan, yaitu tibolon memiliki gugus metil pada posisi 7A. Itu yang menjadi perbedaan antara noretinodral dan tibolon. Yang kelima yaitu word mining. Nah, word mining secara kuat menghambat dari PI3KS
karena PI3K ini dikenal sebagai onkogen atau gen yang termodifikasi sehingga meningkatkan keganasan dari sel tumor. Nah, wortmannin telah diusulkan sebagai agen anti-neoplastik potensial atau obat kanker. Nah, wortmannin banyak digunakan dalam studi jalur PI3K dan menjalani studi praklinis. Wortmannin telah mendorong sintesis sejumlah inhibitor atau zat yang menghambat atau menurunkan laju reaksi kimia. Jadi, wortmannin ini telah mendorong sintesis dari sejumlah penghambat atau penurun laju reaksi kimia PI3K baru. Beberapa dari penghambat PI3K tersebut dikembangkan sedang dalam uji klinis. Jadi masih dalam tahap uji klinis. Metabolisme wortmannin melibatkan reduksi karbonil. Dari jaringan yang diperiksa, hati memiliki aktivitas metabolik tinggi terhadap wortmannin. Selanjutnya terdeteksi beberapa aktivitas di ginjal dan paru-paru. Jadi ini aktivitas tertinggi dari wortmannin ini adalah di hati, tapi juga terdeteksi di ginjal dan paru-paru. Nah, yang selanjutnya itu grup 2, di mana reduksi yang ditandai sebagian atau tidak sebaik dari reduksi pada grup 1. Nah, yang pertama itu nabumeton. Nabumeton adalah obat antiinflamasi non-steroid yang terutama digunakan untuk mengobati pasien dengan osteoartritis atau rheumatoid arthritis. Nah, metabolisme nabumeton terjadi melalui beberapa jalur. Yang pertama jalur odenofilasi, kemudian reduksi gugus keton dan pembelahan oksidatif rantai samping. Pengurangan dari nabumeton terjadi di mikrosom hati serta di sitosol. Jadi, pengurangan dari nabumeton ini terjadi di dua tempat, yaitu mikrosom hati dan sitosol. Dengan mikrosom menunjukkan aktivitas yang lebih tinggi, berarti di mikrosom ini lebih tinggi aktivitasnya dibandingkan dengan di sitosol. 7. CRE rekombinan, yaitu CBR1, AKR1B1, AKR1B10, dan AKR1C1 sampai AKR1C4 itu mengkatalis reduksi nabumeton. Nah, yang kedua yaitu bupropion. Bupropion ini merupakan antidepresan yang umum digunakan sebagai agen penghentian merokok. Jadi obat ini dimetabolisme secara ekstensif menjadi 3 metabolit aktif, yaitu hidroksibupropion, metabolit oksidatif, kemudian diastereoisomer eritro, dan yang selanjutnya itu treohidrobupropion. Jadi metabolit dari hidroksibupropion ini jadi metabolit dari bupropion ini yaitu 3 metabolit aktif, yaitu hidroksibupropion metabolit oksidatif, kemudian diastereoisomer eritro, dan treohidrobupropion yang diproduksi melalui reduksi gugus keton. Jadi pengurangan bupropion ini bergantung pada NADH atau NADPH, tetapi NADPH ini adalah kofaktor yang lebih disukai. Jadi bupropion pengurangannya itu lebih menyukai NADPH daripada NADH. Nah, untuk pengurangan bupropion karbonil secara signifikan itu dihambat oleh
penghambat CBR di sitosol hati. Sedangkan untuk di mikrosom hati itu dihambat oleh 11B HSD. Masalah penting mengenai farmakoterapi bupropion ini efek merokok pada metabolisme bupropion. Jadi dalam farmakoterapi bupropion ini efek merokok itu dapat mengurangi dari atau menghambat dari farmakoterapi bupropion. Ini salah satu contoh obat dari bupropion. Nah, yang ketiga yaitu methylnaltrexone. Apa sih itu methylnaltrexone? Nah, methylnaltrexone ini adalah antagonis reseptor M-opioid dengan efek samping perifer yang berkurang yang digunakan untuk pengobatan sembelit yang diinduksi opioid. Jadi opioid ini adalah obat penghilang rasa sakit yang bekerja dengan reseptor opioid di dalam sel tubuh. Jadi digunakan untuk menghilangkan rasa sakit. Kemudian jalur utama untuk metabolisme methylnaltrexone adalah reduksi karbonil dan sulfasi. Sekitar setengah dari dosis yang diberikan diekskresikan melalui urin, jadi dikeluarkan melalui urin. Methylnaltrexone adalah turunan kuartener dari naltrexone. Jadi methylnaltrexone ini turunan dari naltrexone. Naltrexone mengalami reduksi karbonil, namun reduksi methylnaltrexone dan naltrexone sangat berbeda. Tingkat metabolisme reduktif jauh lebih tinggi untuk naltrexone daripada untuk methylnaltrexone. Jadi walaupun methylnaltrexone ini turunan dari naltrexone, tetapi keduanya ini mengalami reduksi yang berbeda tingkatannya, yaitu lebih tinggi naltrexone daripada methylnaltrexone. Nah, pengurangan methylnaltrexone dan naltrexone paling efektif itu dihambat oleh phenolphthalein. Yang keempat, eperizone dan tolperizone. Nah, yang pertama itu eperizone. Eperizone ini adalah relaksan otot kerja sentral yang banyak digunakan di Asia. Eperizone mengalami reduksi karbonil dari hidroksilasi rantai samping. Jadi dia melalui rantai samping. Metabolit reduksi karbonil yang disebut M5 adalah salah satu metabolit eperizone utama dalam plasma manusia. Kemudian 11B HSD1 ini mungkin merupakan enzim utama yang bertanggung jawab untuk reduksi eperizone. Nah, selanjutnya tolperizone. Nah, tolperizone ini memiliki gugus p-metilfenil, bukan gugus p-etilfenil yang ditemukan di eperizone. Jadi, gugus dari tolperizone dan eperizone ini berbeda. Waktu paruh tolperizone itu sangat singkat, yaitu 1-1,5 jam, menunjukkan metabolisme yang cepat. Jadi, waktu paruhnya itu singkat, jadi metabolisme juga yang cepat. Metabolisme tolperizone melibatkan reduksi karbonil dan hidroksilasi mirip dengan eperizone. Reduksi tolperizone bergantung pada NADPH yang telah dipelajari di mikrosom hati. Nah, yang kelima yaitu warfarin. Apa sih itu warfarin? Nah, merupakan salah satu antikoagulan atau obat pengencer darah oral yang paling banyak diresepkan. Warfarin digunakan untuk mencegah serangan jantung, kemudian stroke dan pembekuan darah pada pembuluh darah dan arteri. Warfarin ini memiliki dua isomer, yaitu R-warfarin dan S-warfarin, dengan farmakologis yang berbeda dan metabolisme yang berbeda. Jadi, dua isomer yang pastinya itu kan berbeda. Berbedanya itu dari segi farmakologisnya dan juga dari metabolisme. Jadi R-warfarin itu sebagian besar di metabolisme,
melalui reduksi karbonil rantai samping. Sedangkan S-warfarin itu dimetabolisme terutama oleh jalur oksidatif yang dimediasi CYP. Sedangkan reduksi merupakan jalur minor dari metabolisme S-warfarin ini. Nah, untuk selanjutnya, yaitu bagian ke-6 dari grup 2 dan grup ketiga itu akan disampaikan oleh rekan saya. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, baik di sini saya akan melanjutkan materi dari Yesi. Yang keenam ada metirapon. Metirapon digunakan untuk pengobatan sindrom Cushing dan sebagai agen diagnostik untuk penelitian fungsi sumbu hipofisis adrenal. Prinsip kerjanya adalah menghambat hidroksilasi steroid yang tergantung pada CYP. CYP ini adalah keluarga besar dari enzim berjenis hemiprotein yang berfungsi sebagai katalis oksidator pada lintasan metabolisme steroid, asam lemak, xenobiotik, termasuk obat, racun, dan karsinogen. Metirapon dengan cepat dimetabolisme melalui reduksi gugus keton menjadi metabolisme enantiomerik metirapon. Metirapon diekskresikan dalam urin terutama sebagai konjugat glukuronida. Yang selanjutnya yaitu grup 3, yaitu tentang reduksi tak berkarakter. Sebagai contoh, yang pertama yaitu fenofibrid dan asam fenofibrid. Fenofibrid adalah obat hipofilipidemik dengan cepat dihidrolisis menjadi asam fenofibrid oleh jaringan dan ekstenses plasma. Asam fenofibrid metabolisme utama dan agen aktif biologis fenofibrat. Sekitar 5% asam fenofibrat direduksi pada bagian karbonil menjadi turunan benzidrol atau asam fenofibrat reduksi, yang juga aktif secara farmakologis. Reduksi karbonil asam fenofibrat tampaknya tidak menjadi jalur yang penting karena asam fenofibrat tereduksi hadir dalam plasma pada konsentrasi 20-50 kali lebih rendah daripada asam fenofibrat. Singkatnya, pengetahuan tentang jalur reduksi asam fenofibrat sangat buruk. Tidak ada informasi yang tersedia tentang enzim yang bertanggung jawab atas reduksi asam fenofibrat pada manusia atau hewan. Pembentukan asam fenofibrat tereduksi telah diidentifikasi pada hepatosis tikus, tetapi lokalisasi subselulernya masih belum diketahui, sehingga reduksi ini disebut reduksi tak berkarakter yang diambil contoh dari fenofibrat dan asam fenofibrid. Yang kedua ada naftazon. Naftazon adalah obat hemostatik yang dimetabolisme secara ekstensif pada manusia. Setelah pemberian parenteral, 99,5% dari dosis naftazon diekskresikan ke dalam urin sebagai konjugat. Konjugasi naftazon membutuhkan reduksi sebelumnya yang menghasilkan gugus hidroksil. Reduktase naftazon adalah reduktase mikrosomol yang bergantung pada NADH yang sensitif terhadap quercetin dan kortison reduktase. Merupakan satu-satunya xenobiotik katalis reduktase mikrosomol yang diketahui adalah enzim yang bergantung pada NADPH. Yang ketiga ada pentoxifilin. Pentoxifilin adalah agen hemor
heologikal yang bekerja dengan cara penurunan viskositas darah. Pentofilin mengalami metabolisme lintasan pertama yang cepat dan ekstensif setelah pemberian. Dalam metabolisme fase 1, pentofilin diubah menjadi 7 metabolit. 1 metabolit keton tereduksi atau M1, 3 metabolit hidroksi M2, M3A, dan M3B, 2 metabolit karboksi M4 dan M5, dan 2 metabolit dementilasi M6 dan M7. Reduksi karbonil pentoksifilin memainkan peran penting dalam biotransformasi obat ini karena menghasilkan metabolit aktif utama, yaitu M1. Setidaknya, 1 enzim sitosol dan 1 mikrosomal berpartisipasi dalam reduksi pentoksifilin, tetapi identitasnya masih belum diketahui. Selain itu, pengurangan ini telah dibuktikan dapat dibalik, tetapi tidak jelas seberapa penting metabolisme yang dapat dibalik dalam disposisi pentosifilin dan M1. Yang keempat ada ophthalmic beta blocker drug atau antagonis beta adrenoseptor atau penghambat beta adrenergik, sering digunakan pada pengobatan glaukoma dalam bentuk tetes mata. Salah satu obat beta blocker adalah levobunolol. Levobunolol dimetabolisme secara ekstensif oleh jaringan mata melalui ketoreduksi ke metabolit utama dihidrobunolol. Ini adalah contoh obatnya. Yang kelima ada oxarbazepin. Oxarbazepin adalah anggota generasi kedua dari keluarga obat antiepileptik di benzazepin. Jalur reduksi umumnya dianggap sebagai jalur yang menunjukkan potensi interaksi rendah. Jadi, substitusi metabolisme oksidatif dengan metabolisme reduktif menurunkan potensi interaksi obat dengan oxarbazepin dan memungkinkan kombinasinya dengan obat epilepsi lain. Pengurangan karbonil oxarbazepin tidak diragukan lagi karena prasyarat untuk tindak farmakologisnya. Namun, enzim yang bertanggung jawab untuk aktivasi oxarbazepin belum dipelajari. 2 penelitian in vitro telah menemukan bahwa oxarbazepin direduksi menjadi MHD di mikrosom hati. Selain itu, reduksi oxarbazepin juga telah terdeteksi pada perfusi plasenta dan dalam inkubasi dengan mikrosom plasenta. Namun, demikian karena metabolisme plasenta rendah, sebagian besar MHD yang ditemukan di jaringan plasenta kemungkinan besar timbul oleh metabolisme hati ibu. Jadi, sekian pemaparan untuk materi kami. Dari 3 grup itu, untuk materi jalur pengurangan karbonil dalam metabolisme obat, dapat diambil kesimpulan bahwa sejumlah besar penelitian yang melaporkan metabolik obat dengan gugus karbonil tereduksi. Reduksi karbonil tidak hanya menjadi jalur yang umum tetapi juga jalur biotransformasi utama untuk berbagai macam obat. Secara rinci, reduksi karbonil adalah jalur in vivo utama untuk obat-obatan berikut yang dijalankan dalam ulasan kami, yaitu benfluron, boceprevir, tibolon, noretinoldrel, metronidazole, metifravon, naftazon,
pentoxifilin, levobunolol, dan oxarbazepin. Selain itu, reduksi karbonil obat dapat memiliki dampak farmakologis dan toksikologis karena mempengaruhi aktivitas biologis obat secara keseluruhan. Semakin jelas bahwa CRES memainkan peran penting dalam metabolisme obat. Dari obat-obatan yang disajikan dalam review kami, CRES telah secara tegas diidentifikasi untuk benfluron, dimenfluron, boceprevir, glukokortikoid, tibolon, norepinephrine, dan wormamin. Oleh karena itu, para peneliti harus menyadari kemungkinan pengurangan karbonil dalam metabolisme obat dan harus memasukkan penelitian tentang pengurangan karbonil obat dalam studi farmasi dan toksikologi praklinis. Beberapa aspek yang harus dipertimbangkan adalah kemungkinan efek farmakologis dari metabolisme tereduksi karbonil. Selanjutnya, interaksi obat-obat antara substrat CRES secara umum rendah, namun mereka tidak boleh diabaikan. Selain itu, interaksi dengan substrat CRES endogen perlu mendapatkan perhatian. Sekian semua pemaparan dan kesimpulan. Jadi, sekian materi dan kesimpulan dari kami mengenai jalur pengurangan karbonil dalam metabolisme obat. Jika ada salah kata, salah pengucapan, maupun backsound yang kurang menarik, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.